dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Anadewi Fatmawati dan rekan saya Dia Nurul Istiqomah, Gita Nuariska, dan Rizky Dwi Nurhayati. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan dengan tema pendekatan dan metode kepemimpinan. Langsung saja materi yang pertama yaitu pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Dalam istilah bahasa Indonesia, pemimpin seringkali diartikan sebagai ketua, pemuka, kepala, panutan, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah memimpin digunakan dalam hasil konteks penerapan seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara. Dalam bahasa Inggris seringkali disebut sebagai leader yang bertugas untuk melit rekan-rekannya. Makna lead itu sendiri adalah satu, loyalty. Seorang pemimpin harus bisa membangkitkan loyalitas rekan kerjanya dan memberikan loyalitas dalam kebaikan. Yang kedua, educate. Seorang pemimpin harus bisa memberikan edukasi kepada rekan kerjanya. Yang ketiga, advice. Seorang pemimpin harus bisa memberikan nasihat dan saran terhadap masalah yang ada. Yang keempat, yaitu disiplin. Seorang pemimpin harus bisa memberikan keteladanan, kedisiplinan, dan menegakkan kedisiplinan terhadap semua aktivitas yang dilakukannya. Sedangkan kepemimpinan itu sendiri pada dasarnya adalah kemampuan menggerakkan, memberikan motivasi, dan mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan melalui keberanian mengambil keputusan terhadap kegiatan yang harus dilakukan. B. Pendekatan kepemimpinan. Pendekatan itu dibedakan menjadi 5 macam, yaitu teori kepemimpinan awal yang terdiri atas pendekatan bawaan, sifat-sifat fisik, dan pendekatan latihan. Yang kedua, teori kepemimpinan sifat. Yang ketiga, teori kepemimpinan situasional. Yang keempat, teori kepemimpinan kontingensi. Yang terakhir adalah teori kepemimpinan Padgol. Adapun yang C, yaitu model kepemimpinan. Model kepemimpinan didasarkan pada pendekatan yang mengacu kepada hakikat kepemimpinan yang berlandaskan pada perilaku dan keterampilan seseorang yang berbaur. Kemudian membentuk gaya kepemimpinan yang berbeda. Beberapa model kepemimpinan yaitu 1. Model kepemimpinan contingency builder. 2. Model kepemimpinan 3 dimensi. Yang terakhir yaitu model kepemimpinan situasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada materi selanjutnya yaitu model-model kepemimpinan masa lalu dan masa kini. Kita bahas ke model-model kepemimpinan pada masa lalu. Yang pertama ada model watak kepemimpinan. Pada umumnya, studi-studi kepemimpinan pada tahap awal mencoba meneliti tentang watak kepemimpinan seperti misalnya kecerdasan, kejujuran, kematangan, ketegasan, lalu kecakapan berbicara, kesupelan dalam bergaul, status sosial, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua ada model kepemimpinan situasional. Model kepemimpinan situasional ini merupakan pengembangan model watak kepemimpinan dengan fokus utama faktor situasi sebagai variabel penentu kemampuan kepemimpinan. Studi-studi kepemimpinan situasional mencoba mengidentifikasi karakteristik situasi atau keadaan sebagai faktor penentu utama yang membuat seorang pemimpin berhasil melaksanakan tugas-tugas organisasi secara efektif dan efisien. Dan juga model ini membahas aspek kepemimpinan lebih berdasarkan fungsinya, bukan lagi hanya berdasarkan watak kepribadian pemimpin.
Yang ketiga ada model pemimpin yang efektif. Model kajian kepemimpinan ini memberikan informasi tentang tipe-tipe tingkah laku para pemimpin yang efektif. Tingkah laku para pemimpin dapat dikategorikan menjadi 2 dimensi, yaitu struktur kelembagaan dan konsiderasi. Yang keempat ada model kepemimpinan kontingensi. Situasi kepemimpinan jenis ini memfokuskan perhatiannya pada kecocokan antara karakteristik watak kepribadian pemimpin, tingkah lakunya, dan variabel-variabel situasional. Kalau model kepemimpinan situasional berasumsi bahwa situasi yang berbeda membutuhkan tipe kepemimpinan yang berbeda, maka model kepemimpinan kontingensi memfokuskan perhatian yang lebih luas, yakni aspek-aspek keterkaitan antara kondisi atau variabel situasional dan watak atau tingkah laku dan kriteria kinerja pemimpin. Lalu yang ke pembahasan model-model kepemimpinan masa kini atau masa sekarang. Yang pertama ada model kepemimpinan transaksional. Jadi kepemimpinan transaksional ini merupakan hubungan antara pemimpin dan bawahan serta ditetapkan dengan jelas peran dan tugas-tugasnya. Kepemimpinan transaksional ini digambarkan sebagai mempertukarkan sesuatu yang berharga bagi yang lain antara pemimpin dan bawahannya. Intervensi yang dilakukan oleh pemimpin dalam proses organisasional dimaksudkan untuk mengendalikan dan memperbaiki kesalahan yang melibatkan interaksi antara pemimpin dan bawahannya bersifat proaktif. Yang kedua ada model kepemimpinan transformasional. Teori ini mengacu pada kemampuan seorang pemimpin untuk memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual yang diindividukan dan yang memiliki karisma. Dengan kata lain, pemimpin transformasional adalah pemimpin yang mampu memperhatikan keprihatinan dan kebutuhan pengembangan diri pengikut untuk mengeluarkan upaya ekstra untuk mencapai tujuan kelompok. Selanjutnya di sini saya akan menyimpulkan mengenai materi yang sudah dijelaskan oleh pemateri-pemateri sebelumnya, yang mana kepemimpinan pada dasarnya adalah kemampuan menggerakkan, memberikan motivasi, dan mempengaruhi orang-orang agar bersedia melakukan tindakan-tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan melalui keberanian mengambil keputusan tentang kegiatan yang harus dilakukan. Kemampuan mengambil keputusan itu mengandung arti apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Setelah mempelajari apa arti kepemimpinan, maka di dalam kepemimpinan tersebut memiliki pendekatan-pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan sifat, pendekatan perilaku, pendekatan situasional. Juga ada beberapa model-model kepemimpinan, yaitu yang pertama, model kepemimpinan kontingensi Fielder, yang kedua, model kepemimpinan 3 dimensi, yang ketiga, model kepemimpinan situasional, yang keempat, model kepemimpinan masa lalu, dan yang terakhir ialah model kepemimpinan masa kini. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.